Kapernaum. Kapernaum ini maksudnya terbahagi kepada dua daripada perkataannya, yaitu kapar bermaksud kampung dan naum bermaksud nabi. Kapernaum ini merupakan perkampungan orang-orang nelayan dan kita lihat Petrus dan kawan-kawannya tinggal di tempat ini. Pintu masuk Kapernaum dan kami sekarang masuk ke dalam. Kita mengetahui bahwa kebanyakan pelayanan Yesus dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus selama 3,5 tahun adalah dilakukan di kawasan Kapernaum, di sekitar Kapernaum ini. Kenapa dia pilih Kapernaum? Satu, temannya berkuasa, centurion atau perwira. Kita akan melawat beberapa tempat di sini, 3 tempat di sini, yaitu rumah Petrus di mana Yesus telah melakukan mujizat ataupun Yesus menyembuhkan mertua Petrus, dan rumahnya ada ini. Dalam Markus pasal 2 ayat 1 hingga 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi rumah Petrus ini disinilah tempat di mana orang lumpuh ini disembuhkan ataupun dipulihkan. Dan apa yang kita lihat di sini sekarang, yaitu dalam kaca ini, mereka sengaja buat kaca ini supaya kita boleh melihat rumah ataupun tapak rumah Petrus di bawah sana. Di bawah ini adalah rumah Petrus. Tidak. Dan selanjutnya, saudara dan saudari, kita akan melawat reruntuhan sinagog. Jadi ini merupakan gambaran sinagog yang asal di Kapernaum yang kita dapat lihat. Di bawah sinagog ini adalah bait Allah yang asal. Itu sinagog yang asal di mana Yesus selalu pergi mengajar di tempat ini. Dan disinilah Yesus berada, disinilah Yesus beribadah di sinagog ini. Jadi sinagog ini sudah dibina beberapa layer. Dia yang di bawahnya sekali adalah dasar ataupun asas, dan yang sinagog yang saya sedang duduki ataupun lawati ini sekarang adalah yang terbaru, tetapi kemudian sinagog ini juga runtuh. Dan selepas ini tidak ada lagi sinagog yang dibina semula. Jadi bila kita melihat sinagog ini adalah tempat di mana Yesus beribadah. Dia mengajar di tempat ini. Apabila kita melihat sejarah sinagog ini, kos pembangunan dia ditanggung oleh seorang perwira. Perwira yang bukan Yahudi, tetapi dia percaya kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dan dia juga menghargai hamba-hambanya ataupun pekerja-pekerjanya. Dan kita melihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat 10 berbicara tentang perwira yang menanggung kos pembangunan sinagog ini. Lukas pasal 7 ayat 1 hingga 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus,
Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sihat kembali. Selanjutnya kita mau melawat kubu Petrus di sini. Jika kita melihat di dalam Matius pasal 17 ayat 24 hingga 27, di mana Yesus membayar biaya untuk bait Allah, kita melihat ceritanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata wang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Jadi di danau Kapernaum inilah Petrus mendapatkan wang dari mulut ikan yang dipancingnya untuk membayar pajak mereka. So, saudara dan saudari, itulah yang terakhir sudah kami lawat hari ini. Dan sekarang kami mau balik ke Bethlehem. Kami dari Nazareth dan sekarang kami akan pergi ke Bethlehem dan bermalam di sana. Ini adalah perjalanan kami. Kami dari Nazareth dan sekarang menuju ke Bethlehem. Biar kering kuntang kan, langsung tidak ada hijau. Aku mati tuh. Yang hijau semua yang pam air tuh dari itu Tasik kali ini. Padahal dia orang kasih keluar gandum. Di itu ada satu tempat tuh yang padang pasir tuh. Yang penting Kuning semua. Ini kering sudah. Itu hijau dong. Di saya ada padang pasir. Oh, itu yang dia siram dari udara, betul kan? Jauh.
liar. Ya, cuma dia kecil lah. Bahaya kan? Wih,